Di kameranya. Ini gini. Sudah. Bisa dimulai? Tahu sendiri makanya apa semangat penyemangatnya sahabat-sahabat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat sahabat pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang beserta seluruh jajarannya yang kami hormati, segenap dewan juri lomba daur ulang sampah rumah tangga dalam rangka pelaksanaan hari ulang tahun Fatayat Nahdlatul Ulama yang ke-71, yang kami hormati seluruh peserta lomba daur ulang sampah se-Kabupaten Jombang dan juga hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kerahmatan dan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan acara lomba daur ulang sampah dalam rangka hari ulang tahun Fatayat Nahdlatul Ulama yang ke-71, dengan harapan dengan adanya lomba daur ulang sampah ini nanti kita semua sahabat-sahabat sebagai pelopor di dalam mengurangi sampah di sekitar kita, sehingga menjadikan sampah itu menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Bahkan kita nanti menjadi pelopor dengan adanya sampah-sampah yang kita jadikan sebagai kreasi, sebagai kreativitas kita masing-masing, sehingga menjadikan taraf hidup kita, ekonomi kita lebih meningkat dari kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Oleh karena itu, ini nanti sahabat-sahabat yang kemarin sudah menyampaikan, yang sudah mengirimkan videonya saat ini, kalau kemarin online, saat ini kita memaparkan, sahabat-sahabat tadi sudah mempunyai nomor undian yang di situ nanti sahabat-sahabat memaparkan satu persatu yang dalam durasi 3 menit. Kita tidak memberikan panjang lebar karena yang jelas sahabat-sahabat semua sudah menyampaikan di dalam videonya. Saat ini kita biar tahu apakah di dalam video dengan yang panjenengan sampaikan ini sesuai tidak? Seperti itu. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat, yang jelas sama, omongannya juga sama. Sahabat-sahabat ini nanti saya perkenalkan dari dewan juri. Yang pertama Mas Tio, ini juri video. Kemudian Bu Mustika Ningrum dari Bank Sampah. Kemudian Bu Santi dari Dinas DLH. Sanggar. Dari Bapak Ibu juri ini nanti yang akan menilai bagaimana sahabat-sahabat di dalam melaksanakan kegiatan atau membuat daur ulang sampah ini. Oleh karena itu, kegiatan pada pagi hari ini mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua menjadi juara untuk dirinya sendiri juga. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimulai? Alhamdulillah. Tidak tekan lagi? Tidak. Sudah cair kayaknya ini. Padamnya sudah hilang. Apalagi Bu, jangan serius Bu. Biar sahabat-sahabat tidak tegang. Bisa kita mulai ya? Iya. Oleh karena itu, mari kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan nomor undian pertama. Kata
kasih aplaus untuk dari Dewa, sahabat, dari Pandaan, dari ujung utara, silakan. Sampunan. Monggo. Mbak, sudah tambah. Halo. Mbak, videonya. Istrinya di sini ya. Kan buka WA. Ada yang dari sini juga ini. Hasilnya kemarin. Ya, waktunya 3 menit ya. Tempo trip. Mana tuh? Jadi seru ya. Mohon sahabat-sahabat, karena waktunya cuma sebentar, jadi menggunakan yang sudah ada di sini saja ya. Ya. Panjenengan semua tinggal memaparkan apa yang sudah panjenengan buat ini. Monggo. Tidak apa ini karena yang pertama. Monggo. Oke. Ya, monggo. Saya download PC HTML tinggal nambah logo kan. Ini. Nah itu PC HTML. Ya. Thank you. Thank you. Ces-cesan aja. Kiri kiri. Langsung ya. Simpan. Oh, anak OBS. Gambar. Kosong. Aku kata aku jeneng ngono. Jeneng gini. Terbuat dari hewan-hewan susu, potong susu, tutup botol, tusuk gigi, double tip, gulai, alat jahit, dan jeruk untuk melubanginya. Alat ini Ambil dari roll. bisa dimainkan oleh anak usia dini. Nyari kabel. Memperkenalkan warna dari angka 1 sampai 4. Bisa sama. Sampun. Pun langsung di Pun. ringe. Ringe Fatayat. Nggih. Kalau pun langsung Dimainkan anak-anak suaranya kerungu nggak? usia Fatayat. dari usia 2 pengetahuan juga dari 1 sampai 4 dan ada merah dari kertas poligami merah, biru, putih, dan hijau. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor undian pertama. Mbak. Halo. Baik. Ini dikolaborasikan antara video yang sahabat-sahabat kirim dengan pemaparan saat ini. Seperti itu. Oke. Sahabat-sahabat,
tadi sudah disampaikan pemaparan yang pertama yaitu tentang kereta yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak PAUD. Nah, dalam rangka pengenalan angka maupun pengenalan warna, itu fungsi daripada daur ulang sampah botol plastik dan juga tadi ada tusuk gigi dan yang lain-lain. Untuk nomor undian yang kedua akan disampaikan oleh sahabat dari PAT Jogoroto. Tepuk tangan untuk Jogoroto. Perkenalkan, nama saya Marwati, perwakilan dari BAC Fatayat Menko Kecamatan Jogoroto. Di sini saya akan mempresentasikan cara membuat bunga dari daur ulang sampah rumah tangga yang bahannya dari styrofoam dan toples. Bahan-bahannya yaitu styrofoam, tas bekas dari tas bekas, kawat, tali pur, penggaris, oval, dan toples. Pertama kita potong secara dibentuk bulat, lalu digunting menjadi 4 bagian, kemudian digunting lagi hingga menjadi pola bunga sampai 3-4 pola. Kain tas bekas kita gunting dengan dibuat pola daun dan kelopak bunga. Kawat kita potong kira-kira 20 cm. Kita lilit dengan tali oval untuk membuat daunnya. Pertama kita ambil kawat, lalu kita tempel dengan lem tambak untuk menempel daun, lalu ditempel lagi ke letak bunganya, terus kita tumpuk pola 3-4 hingga berbentuk bunga. Biar lebih bagus kita celup ke pewarna makanan. Untuk membuat toples, untuk membuat vas bunga kita buat dari toples. Toples diukur kira-kira kurang lebih 10 cm, kita gunting, lalu kita kasih lem tambak, ditempel dengan tusuk sate, lalu dilem lagi untuk dililit dengan tali oval. Biar lebih bagus kita kasih renda, lalu kita tata semuanya bunga-bunga tersebut di dalam vas bunga. Selamat mencoba, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Iya, untuk mungkin saya balik ke tempat bunganya yang tolong di sini. Ditaruh di sini.
yang ingin saya tanyakan adalah satu kelopak ini habis terumnya berapa? Berapa seluruh yang dibutuhkan? Kan lihat bentuknya Bu. Nah, yang styrofoam besar itu diambil satu, diolah dengan tutup toples itu sesuai ukuran. Ya. Gunting-gunting Ya, saya tahu. Yang saya tanyakan berapa seluruh yang dibutuhkan untuk satu kelopaknya? satu pakai. Untuk satu ini butuh kotak seluruh satu atau dua? 5 seluruh. Yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, ini penjenengan mengumpulkan bahannya dari mana? Karena satu bunga membutuhkan 5. Ini kita hitung berapa? Saya ya, ada berapa kelopak? Nah, saya penasaran karena ini kan bekas ya. Penjenengan mengumpulkannya dari mana? Nah, dari sahabat-sahabat pakaian setiap ranting kan di aja kan dibukain siapa yang punya secara konkret. Oh, seperti itu. Di PAC ada kan sama? Ada tapi enggak di Sambeljo. Ada. Nah, satu lagi mungkin kira-kira kalau dijual mau dihargai berapa ya? Iya. Mas aja ya Bu, biar pertama. Oh, kalau begitu, karena yang saya ya tujuan kita mengkreasikan ini adalah untuk menambah nilai ekonominya. Artinya ada kemanfaatan. Jangan sampai penjenengan membuat malah rugi. Malah dimarahi suami nanti ya. Jangan seperti itu Ibu. Jadi kalau kita membuat kreasi daur ulang harus benar-benar dipastikan bahwa itu laku dijual, bisa dimanfaatkan, atau paling tidak kalaupun ingin dipakai sendiri ini bisa bertahan lama. Jadi sampah tidak kembali nyampah lagi dalam waktu dekat karena hasilnya jelek. Itu yang kita hindari sebenarnya. Itu saja mungkin dari saya. Bisa nanti mungkin ada Akil. Terima kasih. Ini sebagai pengalaman bagi sahabat-sahabat ketika nanti dapat pertanyaan dari Dewan Juri. Dewan Juri bisa memberikan pertanyaan, jangan takut. Kan sesuai dengan apa yang sahabat-sahabat lakukan, kan seperti itu. Oke, untuk nomor undian yang ketiga yaitu dari PAC Wonosalam. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari PAC Wonosalam atas nama Lil Khairiyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara menggunakan carang telur untuk buatan vas bunga. Yang pertama kita siapkan bahannya, yaitu yang pertama carang telur, botol bekas, lem, dan kuas serta kertas gosok. Cara pembuatannya adalah yang pertama adalah kita rendam carang telur dengan menggunakan deterjen, bilas, dan keringkan. Setelah itu carang telur kita pisahkan dari kulit arinya. Kemudian pecahkan carang telur tidak beraturan. Setelah itu kita tempelkan carang telur sedikit demi sedikit ke dalam botol, maksudnya ke luar botol sampai merata. Setelah merata kita biarkan mengering. Setelah mengering kita gosok dengan kertas gosok sampai kecoklat-coklatan atau kekuning-kuningan. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Dewan Juri, monggo. Sudah cukup. Alhamdulillah, pas dari Wonosalam. Jadi itu cuma pembuatan botol dan juga carang telur sebagai vas bunga saja, nggih? Bukan bunganya ya? Oke, bunganya dari Jogoroto tadi. Oke, pas kita kolaborasi.
antara Wonosalam dengan Jogoroto. Untuk peserta nomor 5 kita panggil dari PAC Kabo. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika dari PAC dari Kabur. Di sini saya membuat bros dari kain perca bekas banyak ya dari penjahit-penjahit itu saya ambil. Di sini saya mempresentasikan cara membuatnya. Untuk bunganya ini saya membuat dari pola lingkaran ukuran 5 cm diameternya sebanyak 10 petal. Ini sama juga 5 cm, 3 petal, 3 petal. Untuk membuat bunganya, pertama-tama saya pola lingkaran itu saya lipat menjadi 4 bagian, kemudian saya gunting sisi-sisinya. Untuk membuat bentuk kriwilnya ini, saya bakar pakai korek api, kemudian nggak sampai terbakar ya, pinggirnya aja, kemudian kita seperti kita sobek gitu. Kemudian langsung kita rangkai seperti ini. Pemanfaatan kain perca banyak, bisa pakai bros seperti ini, bisa yang seperti saya pakai seperti ini, dan dapat menambah nilai ekonomis. Alhamdulillah dapat dijual. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari dewan juri? Monggo. Jenis kainnya tertentu aja apa semua jenis kain? Untuk kainnya tertentu, saya biasanya pakai yang diamond, yang kalau dibakar nggak terbakar gitu loh, seperti karet gitu loh, bisa di bukan kapur ya, kalau pakai itu pas dibakar nggak bisa. Bahannya dari mana ibu? Gimana? Bahannya Banyak dari teman-teman para penjahit banyak gitu. Kalau dijual berapa ini bu kamu? Itu saya biasanya itu 8.000, 10.000. Terima kasih. Sudah Ibu? Alhamdulillah. Ini dari hasil dari kreasi Kabo, yaitu dari kain perca yang bisa digunakan sebagai bahan bros. Nanti sahabat-sahabat dari PAC yang lain bisa ngambil bros dari PAC Kabo, kan sebagai promosi kita ya, karena sesama sahabat, sesama pimpinan anak cabang, kita saling mendukung kreasi dari masing-masing PAC. Oke sahabat-sahabat, untuk peserta yang ke-6 yaitu dari PAC Kesamben, silakan maju ke depan. Beda spek. Kalau lihat di sini, kalau buka ini kau apa? Kau apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap dewan juri, yang kami hormati seluruh panitia adalah Fatayat NU cabang Jombang yang ke-71. Sahabat-sahabat semua, halo. Halo, alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Di sini dari kami dari PAC Kesamben akan mempresentasikan bagaimana caranya pembuatan sajadah kain perca. Nah, di sini kami akan menyampaikan mengapa kita membuat sajadah perca ini. Yang pertama, alasannya yaitu berdasarkan observasi yang saya amati, bahwasanya sahabat-sahabat Fatayat di lingkungan saya itu banyak sekali yang bekerja sebagai penjahit, khususnya penjahit baju, sehingga untuk kain perca ini akan mudah didapatkan dan
tidak membutuhkan biaya ibu-ibu, begitu ya. Terus alasan yang kedua yaitu usia-usia fatayat itu adalah usia yang produktif, di mana dari teman-teman saya sendiri itu banyak sekali yang mempunyai anak-anak kecil, khususnya anak-anak PAUD, ya bunda. Ya, dan sehingga dari sajadah yang kita buat ini nanti akan menambah nilai ekonomis dan lebih mudah memasarkan ke teman-teman sendiri, seperti itu. Dan untuk bahan dan alat yang kita gunakan, yang pertama yaitu kain perca. Kita juga membutuhkan kain flanel sebagai hiasannya, dan ada kain vinilnya. Terus kita juga butuh resleting untuk membuat tasnya, dan yang terakhir kita juga butuh dapron, sedikit dapron untuk tali punggungnya sehingga anak nanti tidak sakit ya bunda. Seperti itu. Untuk cara pembuatannya, yang pertama kita akan menentukan tema dulu. Jadi tema apa yang akan kita ambil, apakah itu lingkungan atau hewan atau bagaimana, sesuai dengan kemauan anak atau sesuai dengan pesanan. Di sini kami akan mengambil tema lingkungan, yaitu khususnya membuat masker. Terus yang kedua kita akan membuat pola di atas kertas, dan pola itu akan kita gunakan untuk menggambar di atas kain. Selanjutnya kita akan melakukan penjahitan, proses penjahitan, finishing, dan yang terakhir sajadah anak siap kita gunakan, seperti itu ya bunda. Ini nanti pengalaman dari saya, anak saya sendiri juga sangat senang. Umur 2 tahun dikasih sajadah seperti ini, ayo sholat, seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Monggo. Ditunjukkan gambarnya mbak? Oh di bawah mas, monggo. Plus untuk PAT pesantren. Setelah ini nanti berarti anaknya nanti yang mengajak sholat. Jadi tidak hanya mendatangkan ekonomi, tetapi juga kita menambah pahala. Karena apa? Mengajak anak-anak untuk sholat, karena buatannya sajadah, buatannya bunga, yo menabur bunga. Untuk peserta yang berikutnya yaitu nomor peserta yang ke-7 dari PAC Perak. Monggo Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Luciana, perwakilan dari Fatayat PAC Perak Jombang. Di sini saya akan memaparkan olahan daur ulang sampah dari koran. Hasil karya ini dibuat berdasarkan ide bahwa hasil koran yang sudah tidak dipakai bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan sebagai peluang bisnis dengan cara pertama-tama kita membagi koran itu menjadi 4
bagian panjang, berukuran panjang, lalu kemudian kita linting dengan menggunakan sapu lidi. Lalu lintingan-lintingan itu kita gulung membentuk lempengan-lempengan seperti ini. Berukuran kecil untuk ditaruh di bagian luarnya seperti ini, itu sebanyak 12 lempengan. Dan kemudian satu ukuran besar untuk bagian tengahnya. Lalu kemudian kita rangkai dan kita bentuk sesuai pola yang sudah kita bentuk. Kemudian kita keringkan dan diwarnai agar terlihat lebih cantik, pewarnaan dengan bahan makanan. Untuk olahan ini dapat juga dimanfaatkan atau membantu daur ulang koran yang sudah tidak terpakai. Yang kedua, pengolahannya juga sangat mudah dan ramah lingkungan. Mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, terus kemudian juga cocok untuk anak sekolah, serta dapat melatih gerak motorik kita. Demikian pemaparan presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih cuma ini mungkin baterainya yang habis. Ini baterainya. Saya dengarnya betul-betul. Dibantu Pak Mire. Ada pertanyaan dari Dewan Juri yang lain? Monggo. Sudah. Kasih aplaus untuk PAC Perak. Ternyata saat ini tidak ada yang namanya sampah. Sampah semua ternyata di tangan sahabat-sahabat Fatayat menjadi sesuatu yang paling berharga dan bisa bernilai jual. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah ini nanti juga ekonomi sahabat-sahabat semua akan lebih meningkat. Allahumma amin. Untuk nomor peserta yang ke-8 yaitu dari PAK Biwa, silakan untuk maju berbareng. Semangatnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PAC Biwa. Kreasi kami yang pertama yaitu keset. Ini keset bahannya sangat mudah sekali. Ini asli dari kita mendaur ulang sampah di masyarakat, sampah di rumah tangga. Apa saja bahannya? Yang pertama karung beras. Karung beras ini yang berukuran 5 kilo atau bisa karung apapun. Kalau karung beras yang ininya tidak mudah merecet. Kalau karung beras yang lainnya kita sorot dulu bisa supaya tidak merecet. Dan kainnya ini dari bahan-bahan baju yang sudah tidak terpakai, dari bahan baju yang sudah sobek-sobek misalnya, atau dari penjahit-penjahit yang kain kerja seperti itu. Caranya mudah sekali, kita hanya melubangi karung beras ini berukuran 2 cm jaraknya. Setelah itu kainnya kita gunting ukuran 7 kali 15 cm. Kemudian kita masukkan dari lubang pertama ke lubang kedua, lubang kedua ke lubang ketiga, dan seterusnya. Tanpa kita oleh, tanpa kita kasih dan apapun, insya Allah sudah merekat dengan sempurna. Terima kasih. Dan untuk fungsinya banyak sekali, kita bisa menjaga kebersihan, dibuat supaya rumah kita tetap bersih, anak-anak tidak terpeleset kalau dari kamar mandi misalnya. Sampun, itu saja perkenalan dari saya, pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, yang saya ingin tanyakan harganya berapa yang lebih jual? Bisa 10.000 atau 15.000. 10.000 atau 15? Sampai Sudah pernah menjual? Sementara ini belum. Boleh dibawa ke depan itu.
maksudnya cabut iki. Semangat ya, ada semangat. Ini pekerjaan memang mudah. Bisa jam. Bisa buat sambil ngomong juga bisa. Terus ini kan ini. Tuh. Gimana sih? Bisa. Kena. Dari proposnya kaos yang sudah tidak bisa dipakai. Iya enggak ya? Sandal saya. Itu bener ngerti kaos sih. Nonton ya, bisa supaya anak-anak tidak keserimpet lah istilahnya kan. Berarti keren-keren nih gitu. Bajunya yang di rumah nggak disimpan rapi, keren-keren nih. Yang dibuat keset masih. Enggak ya? Iya. Selama ini sebelum akan menjadi keset, kalau ada baju bekas, dibuangnya kemana ya? Diberikan ke tetangga atau Seandainya kemana? tidak sobek, kami kasihkan ke BCN. Oh. Di solder, Pakai solder. solder, ya. Di videonya di solder dulu. Ya. Iya. Terima kasih. Kasih aplaus untuk WAC Diva. Saya yakin semuanya itu keset yang ada di sini. Tidak ada satu orang pun yang di rumahnya tidak menggunakan keset. Ya. Oke, nah berarti besok pesan ke Diva promosi kita. Untuk peserta selanjutnya yaitu dari PAK Musikan dengan nomor undian 9. Monggo maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Ibu Panitia yang saya hormati, nama saya Ibu Sri Perwanti dari PAC Fatayat Kecamatan Musikan. Di sini saya membuat tas kecil dari bekas jajan atau snack. Kenapa saya membuat dari bekas jajan atau snack? Karena di lingkungan saya banyak anak-anak kecil yang suka dengan snack ini, terutama anak saya. Jadi banyak sampah yang berserakan, kemudian saya ambil. Kenapa kok kepikiran tidak dijadikan tas seperti tas kopi ya gitu. Terus saya kumpulkan, terus kemudian saya jadikan tas. Terus tas cantik ini praktis dan ekonomi saat dibawa bepergian ke pasar atau ke kondangan atau kemanapun untuk membawa uang atau HP. Dan tas ini daur ulang sampahnya 80% dan yang dibeli cuma 20%. Jadi sangat ekonomis. Dan tas cantik ini banyak yang suka karena warnanya yang cantik. Kemudian ibu di sekitar rumah saya banyak yang minta pesen kepada saya untuk memesan sebuah tas ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Monggo. Bapak ke depan. Itu tadi yang mau saya tanyakan. Kan cantik ya, katanya cantik. Tasnya sekarang mana yang jangan pakai? Harus dipakai. Ini sebagai ajang promosi sebenarnya. Iya, jadi yang buat ya harus pakai. Seperti saya saat ini dengan sewu, meskipun tas saya bagian luar tidak pakai daun ulang, tapi saya juga pakai. Saya tidak pakai daun ulang, saya pakai, ya. Nah, untuk mengumpulkan ini, jangan jualan di rumah jajan-jajan begini. Untuk tas kecil ini perlu berapa lembar kira-kira?
25.000 nganamnya berapa jam? Oh gitu, anaknya lewat. Oke, dipakai ya lain kali ya. Ya, terima kasih. Tak kirim. Ini nyambung ya. Kalau ada yang pesan, anaknya disuruh jajan terus. Ya kan, caranya jadi. Nah, berarti kan kalau saya pesan 5 mau ini lama kan? Tapi tentunya dominasi makanan sehat itu perlu diutamakan ya, yang di dalam kemasan pasti ada bahan pengawetnya. Gitu aja. Yang jawabannya begini Bu, teman-teman kalau memang mau berkreasi dengan bahan-bahan yang seperti ini, paling tidak adalah bank sampah di tempat penjenengan. Jadi digiatkan bank sampahnya menerima bahan seperti ini dari hasil bank sampah. Jadi tidak untuk membuat satu tas kemudian penjenengan beli jajannya banyak, itu tidak seperti itu. Kemudian berhubungan juga dengan warung-warung kopi. Nah itu, jadi untuk membuat kreasi seperti ini, untuk mengumpulkan bahannya itu memang menjadi tantangan tersendiri. Dan ini sangat menginspirasi juga karena apa? Kemasan yang seperti ini menjadi PR bagi kita semua. Karena belum ada pengepul maupun pabrikan yang mau menerima sampah kemasan seperti ini. Gitu. Terima kasih. Kasih aplaus untuk PAC Musikan. Memang betul bahwasanya sampah-sampah yang seperti itu tidak hanya dari jajanan anak-anak, tapi dari kopi, bungkus kopi itu kan juga bisa. Kemudian dari bungkusnya sokling itu juga bisa. Banyak sekali sampah-sampah yang bisa kita manfaatkan. Nah, betul kata juri tadi. Kalau panjenengan mau promosi, ya nomor 1 dirinya sendiri. Seperti mbaknya tadi yang dari Kabo, buat bros yang gawe dhisik, brosnya digawe dhewe. Iki lho aku gawe bros kula, wapi aku tambah ayu ngono. Gawe gak digawe lagi lucu. Untuk peserta nomor 10 dari PAC Mojo Agung, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukmala dari PAC Mojo Agung. Saya hormati Dewan Juri, saya hormati Ketua PAC Jombang. Di sini saya cuma memperagakan saja ya, cara membuat bros dari daur ulang kain pecah. Semuanya ini dari kain pecah, cuma yang beli hanya mani-mani. Untuk membuat gulungan yang ini kain jenis apa saja Bu? Ya, apa? Ukuran dengan ukuran 10 cm kali 15 cm, ini terus digulung, terus ditata, ditambah tempel. Terus untuk yang bunga ini ukuran bulat kesal 5 cm, bulat kira gitu loh ya, bulat kering. Ya bulatnya itu 5 kali 10, jadi bulatnya agak memanjang. Tuh. Terus kita tinggal tempel, sesuai dengan imajinasi. Biasanya kan ini hasilnya itu ibu-ibu yang ada di tetangga-tetangga saya kan banyak itu yang apa, ngambil
mengambil jahitan dari konveksi, biasanya tadi ada kurang-kurangan bisa dibuat seperti ini. Terus bahannya itu ada mani-mani, bisa ditambah-tambah aja. Oke. Terus ini ada dari kain burbat juga nih, yang ini juga dari penjahit. Gitu aja yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bu? Monggo dibawa ke depan biar lebih jelas jurinya. Terima kasih untuk PAC Mojo Agung membuat bros juga. Ternyata di lingkungan sahabat-sahabat semua banyak yang menjadi penjahit, bukan penjahat, dan banyak memunculkan kreativitas, sehingga dengan adanya barang bekas itu muncul sing satu gawe keset, yang lainnya gawe bros dan lain-lain. Oke sahabat-sahabat, untuk peserta yang berikutnya yaitu nomor undian 12, yaitu dari PAC Godo. Selamat untuk menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bob, perwakilan dari PAC Godo, akan menyampaikan membuat hiasan dinding dari kain pecah itu, dan banyak adalah kain pecah kita cari dari orang penjahit jika kita lalu kita potong menjadi segi empat, terus kita ikat daunnya, kita kasih kain pecah kecil, terus kita tempel bisa di kardus kas ini, kita tempel di tangan, kita tarik satu-satu, akhirnya bisa menjadi sebuah bunga. Lalu biasanya kita main dengan anak RA itu senang. Pas waktunya tanaman kita ajak anak-anak berdaya seperti ini, tapi dengan
anak-anak pakai kardus. Dan banyak ada dengan kita lem dengan kastol. Begitu itu kita tempelkan di dinding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bu? Mas? Oh monggo dibawa ke depan biar tahu. Ya, terima kasih dari PAJ Godo. Apa hiasan dinding dari Telenang. Nek Telenang itu tidak sampah ini. Cianyar ya. Untuk Bapak Ibu juri, kayaknya sahabat-sahabat ini mungkin setelah ini akan diperjualbelikan. Nek untuk sementara ijek digawe percobaan, uji coba, mari nonton nang YouTube. Oh kok iso apik, tak coba pas oma ndek kaya lomba melo. Akhirnya baru jadinya. Tadi ada yang sudah dapat pesanan, tadi ada yang belum, baru percobaan. Setelah ini baru kita promosikan ke PAJ se-Kabupaten Jombang. Alhamdulillah. Untuk berikutnya yaitu nomor undian 13 dari PAJ Peterongan. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Dewa Juri yang kami hormati, kepada sahabat-sahabat semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Eni Prasetyo. Saya mewakili Fatayat PAJ Peterongan. Di sini kami memperkenalkan hasil karya dari kami, boneka Barbie yang terbuat dari limbah sampah sendok plastik. Singkat cerita ya Bapak Ibu, waktu itu di rumah saya ada pertemuan pengurus ya. Waktu itu saya beri minuman buah. Minuman buahnya itu habis Bu, tapi sendoknya masih utuh. Terus kalau saya buang ya Bu ya, gitu. Masa sendok segini bagusnya dibuang. Terus saya berpikir, untuk apa ya sendok-sendok ini? Kebetulan Bu, di rumah saya ada boneka bekas anak saya dulu yang sudah tidak terpakai. Di situ ide kreatif saya keluar. Lalu saya ngambil kertas ya Bu ya, kertas ya di buku anak saya itu yang sudah nggak terpakai. Saya gunting, saya tempelkan di sini. Terus saya ngambil boneka sendok plastik ini, saya potong bagian ujungnya, bagian lainnya saya tempel mengikuti kertas ini. Jadilah baju boneka seperti ini ya Ibu. Tapi kok saya pandang kok kurang menarik gitu ya. Terus saya ingat, saya punya jepit-jepit anak saya dulu yang sudah nggak terpakai. Saya beradalin Ibu mandi-mandinya. Saya beradalin mandi-mandinya Ibu. Jadi akhirnya ya seperti ini jadinya Bu. Intinya, bila kita mau memanfaatkan limbah sampah atau barang bekas menjadi barang yang bermanfaat, setidaknya kita bisa membantu perekonomian di keluarga kecil kita. Apalagi di era pandemi seperti ini ya, kita harus pintar-pintar membantu suami memulihkan perekonomian dikarenakan kesenangan di PPKM ya Bu ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dibawa ke depan. Ternyata sahabat kita yang dari Peterongan ini kayaknya dari sahabat dari guru-guru, sehingga apa? Sehingga pintar bercerita. Iya, tadi dikatakan bahwa ibu dengan mengolah ini bisa membantu perekonomian keluarga. Sudah membantu? Setidaknya ponakan atau anak saya atau gimana gitu ya? Pertanyaan saya sudah dijual, Bu. Kalau dijual kira-kira berapa, Bu? Ya, jadi tapi ternyata baru harapan ya. Berdoa ya mudah-mudahan dan bisa menambah ekonomi keluarga. Terima kasih. Ini mau tanya, ini kan saya barusan lihat videonya. Di video ini kok nggak ada proses pembuatan ya, langsung jadi. Iya, waktu itu saya kan usaha itu ya Pak ya, jadi tidak bisa itu, tidak bisa ada waktu gitu loh Pak. Sebetulnya ini karya bagus, tapi di sini kok saya kurang tahu ya. Proses pembuatannya nggak ada. Jadi cuma proses bercerita. Itu sekian. Terima kasih. Nanti dilanjutkan face to face. Ternyata yang dari Peterongan gak pakai proses, langsung hasil. Hebat itu. Oh, di sini deh. Kan, lebih judi lagi, guys. Oke, kita ucapkan selamat semua. Mudah-mudahan Peterongan juga bisa menjadi juara. Berikutnya nomor undian 14 dari PAK Jombang Kota. Mana Jombang Kota? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari PAJ Jombang Kota akan mempresentasikan cara pembuatan puting saji dari gelas aqua bekas dan kerdus bekas. Dan di sini kami juga memerlukan hiasan untuk menghias samping-sampingnya dan atasnya ini kain flanel dan pita. Yang pertama kita butuhkan adalah gelas aqua. Ini kami membutuhkan gelas aqua 7, kemudian kami potong. Yang kedua kami membutuhkan lem, cutter, dan gunting. Cara pembuatannya yang pertama gelas aqua itu dibersihkan, kemudian kita potong jadi 2, kemudian kita gabung jadi 1 sehingga membentuk lingkaran. Kemudian kerdus bekasnya kita jiplak membuat lingkaran bundar untuk atasnya ini. Kemudian kami menempel hiasan renda sampingnya ini, dan kita yang dalamnya ini juga kita kasihkan flanel. Kemudian kita tempel semua jadi seperti ini. Dan kami ini mendapatkan gelas aqua ini dari setiap kali ada pertemuan seperti kita hari ini ada gelas aqua bisa kami kumpulkan, dan dari tetangga-tetangga juga bisa kami kumpulkan. Terima kasih dari kami presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bu? Mas? Oke. Terima kasih dari PAK Jombang Kota. Untuk peserta berikutnya yaitu dari PAK Ploso dengan nomor undian 15. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wismi Toya dari PAJ Ploso. Di sini saya akan menjelaskan dalam membuat tas dari kain perca, yakni ini murni dari kain perca.
sisa dari teman-teman yang menjahit itu kita kumpulkan seperti ini. Kita membuat kain perca ukurannya sesuai kain percanya tersebut. Misalnya kainnya luas atau lebar, ya kita bisa membuat lebar. Kalaupun kita ingin membuat kecil, berarti kita menggunakan kain perca yang kecil-kecil. Dan kami juga sudah ini murni bahannya dari kain perca semuanya. Nah, jadi ini kadang kalau teman-teman mempunyai baju yang sudah sobek itu dipergunakan untuk membuat tas seperti ini. Karena kemarin kita juga sudah menjual, yaitu ini untuk tas untuk tibaan teman-teman, karena kita katanya itu biasanya tibaan. Dan kita juga pernah menjual tas laptop, berhubung kita kan lomba tidak menggunakan membuat tas laptop, karena tas laptop itu di dalamnya harus ada kain busanya, karena kain busa itu bukan termasuk kain limbah, jadi kita tidak menggunakan tas laptop. Mungkin itu pemaparan dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak dibawa maju. Terima kasih dari BAC Ploso. Tepuk tangan untuk BAC Ploso. Nomor berikutnya yaitu nomor undian 16 dari BAC Sumombito. Tepuk tangan dong, masuk sudah lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Jalan Juri, di sini saya mewakili dari BAC Batayan Sumombito. Nama saya Nurul Istiqomah. Saya akan memaparkan hasil karya saya. Di sini saya membuat toples cantik dari bahan bekas dari Teh Rio. Dan untuk alat atau bahan-bahannya, alatnya saya menggunakan tang sama gunting. Untuk bahannya di sini terutama dari teh gelas teh Rio bekas dan memakai pita yang ada kawatnya berwarna kuning emas dan warna perak. Di sini saya terinspirasi pertama kali mau membuat gelas toples ini dari berserakannya Teh Rio di lingkungan sekolah saya mengajar. Di situ anak-anak membeli Teh Rio untuk minum. Karena banyaknya Teh Rio berserakan, saya berinspirasi untuk membuat sesuatu yang bisa bermanfaat. Untuk apa ya Teh Rio ini biar tidak berserakan dan anak-anak bisa mengajari juga untuk membuang atau memanfaatkan bahan-bahan bekas ya bisa didaur ulang. Itu saya suruh untuk anak-anak habis meminum jangan dibuang sembarangan, bisa ditaruh di tempat. Sementara itu saya kasih di kardus, bisa dibuang di kardus itu, nanti bisa dimanfaatkan sama guru untuk kreasi daur ulang sampah ini. Dan ini ada 3 tahap untuk pembuatannya. Yang pertama ada tahap untuk pembuatan badan toplesnya, dan yang kedua ada kaki toples, dan yang ketiga ada tutupnya. Untuk bahan untuk pembuatan badan toples itu ada 2 rangkaian.
Yang pertama warna perak dan warna emas itu dipelintir dulu gitu, dan dua-duanya dipelintir baru disatukan atau dianyam seperti yang sudah ada di video kemarin ya. Untuk yang pembuatan tutupnya itu cuma satu, dirangkai berselang-seling sama warna perak dan emasnya, sama dengan kakinya juga hanya satu, nggak usah dianyam, satu cuma di tali atas dan bawahnya membentuk setengah lingkar dan disatukan, dirangkai satu-satu warna merah dan warna perak dan emasnya. Dan itu pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan, Mbak. Monggo. Yang ingin saya tanyakan Ibu, untuk toples itu kalau dijual harganya berapa mungkin? Tergantung dari besar kecilnya toples. Ya, kalau yang saat ini di sini. Kalau ini saya jual 25 dan yang besar ini 30. 25.000 yang ada tutupnya. Yang tidak ada, yang ini 35. 30. Besarnya hampir sama. Yang ingin saya tanyakan Bu, satu toples itu untuk membungkus perlu berapa gelondong Bu? Kalau ini kan tergantung banyak sedikitnya embryo yang Ya, saya tahu. Yang saat ini ada di sini itu butuh berapa gulungan tali untuk membungkus itu? tali gulungannya kan besar. Ambulan Ya, kan saya ingin tanyakan berapa gelondong. Dua gelondong ini bisa menjadi 2 atau 3 toples tergantung besar kecil. Satu gelondong berapa harganya? 15.000. 15.000. Tadi menjualnya 30.000. Tapi kalau yang ini besar ini lebih dari itu. Kalau yang kemarin yang dipandang, karena saya jual di wali murid, kebetulan wali murid tertarik dengan pembuatan toples saya karena saya taruh di meja dulu, di tamu, meja tamu. Kok bagus bunda, toplesnya dari apa? Itu dari trio anak-anak bekas minum kemarin bunda saya kreasi, dikasih dengan ada ini kita pakai ada muatnya. Jadi artinya begini, 2 gelondong harga 30.000 ya. Satu gelondongnya 15. Murah banget, ini kan beli di mana? Saya beli di Piala Mas 35 loh itu. Ya. Pembuatannya berapa lama sudah? Kalau kita lakukan terus-menerus ya nggak sampai setengah hari. Kita kan nyantai gitu sampai dia sisi atau belajar dari anak-anak itu kan sama membalutnya ini gitu. Sama membalut sama nyantai bisa sambil nonton TV atau apa. Iya. Oke, terima kasih. Aplaus untuk PAC Sumombito. Bekasnya teh pringil jadi toples, jadi vas bunga. Apalagi ini nanti Mbak, tidak hanya jadi toples, tapi jadi emas biruan ini nanti. Alhamdulillah. Ya memang sahabat-sahabat Fatah aja tuh bisa menjadikan sampah menjadi emas. Iya kan? Uangnya dibelikan emas. Kalau di atas tadi stand up-nya bilang Fatayat kan produktif, muslimat kan sudah masa menikmati. Jadi kalau muslimat kan pakainya cincin penuh, semuanya penuh. Kalau Fatayat kawin, jadi kita bisa pakai itu gelang itu. Oh iya, sepakat.
saya sudah bilang bahwa misalnya sekarang di tangan Fatayat, di tangan sahabat-sahabat Fatayat tidak ada kata sampah, semuanya jadi uang. Bahkan berak kita bisa jadi uang. Allahumma amin. Untuk peserta selanjutnya yaitu dari PAC Ngoro untuk nomor undian 17. Silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberkati Bapak Ibu dengan juri dan sahabat-sahabat kami serta sahabat-sahabat peserta lomba. Di sini saya dari PAC Ngoro akan mempresentasikan tentang yang sudah kami buat, yaitu bunga tempel dari bahan-bahan bekas. Kenapa kami sebut bunga tempel? Karena bunga ini ditempel di dinding untuk mempercantik rumah kita, untuk menghias rumah kita. Dan bahan-bahan yang kami buat yaitu dari gelas plastik bekas, yaitu Trio atau semacamnya. Kemudian bunganya ini dari koran dari koran bekas, dan tangkainya ini dari gelas air mineral. Kemudian daunnya ini dari kulit jagung kering yang kita warnai menggunakan pewarna warna hijau. Kemudian korannya ini bunganya ini dari koran yang kita warnai merah, dan untuk hiasannya ini dari cotton bud. Nah, ini proses pembuatannya ada beberapa step atau beberapa tahap. Yang pertama ini merangkai ini untuk tataannya yang mau ditempel dari tadi ini, kemudian merangkai daunnya, kemudian juga selanjutnya kalau daunnya sudah selesai kita tempelkan bunga-bunganya hingga cantik seperti ini. Dan ini masih untuk pribadi dan untuk menghias ketika kita kemarin itu memang masa-masa kita stay at home, kita di rumah saja, jadi banyak waktu luang yang kita gunakan untuk membuat kreativitas seperti ini. Jadi dari kami belum kami jual berikan hanya untuk mempercantik rumah kita saja. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari PAC Ngoro. Ada pertanyaan untuk Ngoro? Terima kasih dari PAC Ngoro. Nek kapan bapak tuku, masuk kapan bapak? Oh ya piye? Nah besok berpikir lagi. Tapi setelah ini wis masuk sekolah ya. Nah itu tadi kan hasilnya stay at home. Nah karena kemarin lockdown do omah naik, akhirnya muncul kreativitas. Kata bancing nganggur-nganggur gawe sampai jebita anak emang dipreteli. Lah meneh pesen ya masuk jebita tanggone ganti dipreteli. Wah, pelanggaran ini. Nah, untuk peserta berikutnya yaitu peserta yang dengan nomor undian 19 dari Bandar Kedung. Dari Bareng. 18 dari Bareng. Mohon maaf. Bareng. Kada kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari PAC Kecamatan Bareng akan mempresentasikan sedikit dari kerajinan. Ini adalah kerajinan dari
jenis kopi saset itu. Bahan dari kerajaan ini terdiri dari 90% limbah plastik dan 10%-nya bahan kering. Kerajinan ini saya tidak menambahkan banyak aksesoris karena memang dari kemasan kopi itu sendiri sudah banyak motif dan corak yang sangat menarik. Jadi kami tidak menambahkan aksesoris. Untuk keunggulan dari produk ini atau kerajinan ini tentunya kuat karena memang tidak dari plastik, awet, mudah untuk dibersihkan atau dirawat, dan tentunya kita bisa bawa kemana-mana dengan sangat nyaman, terutama bagi ibu-ibu yang mau kondangan biasanya pakai ini, karena di desa biasanya kalau mau kondangan mesti bawa sesuatu, jadi tidak hanya dompet saja, mesti diisi gula atau apa. Jadi kalau manfaatkan itu untuk tujuan kami adalah terutama untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan masyarakat kami agar lingkungan kita terlihat lebih bersih, nyaman, dan tentunya sehat. Dan tujuan utama kami itu adalah untuk membudidayakan untuk lebih membuat fatayat-fatayat kita lebih produktif dan kreatif dalam berinovasi. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup fatayat. Terima kasih, monggo. Dan bekas ada. Ini kalau dijual ada berapa? Ya, produk perdananya untuk lomba. Iya, kemarin kan kebetulan ada di PAC itu ada instruksi seperti itu, ya alhamdulillah saya coba untuk dia. Jadi maaf kan agak itu memang warnanya kan lebih bagus. Berapa lama dia? Terus saya bersama teman saya dengan muslimah, jadi saya itu maksudnya cara menguji ini kurang lebih menghabiskan 182 sampai 400. Tapi saya mikir ya, kan saya pernah bikin dia rencana buat iya, kebetulan sebelah saya itu jadi belum sempat dipakai sendiri ya? tapi iya, saya ingin tahu dijualnya berapa. kalau buat ibu 100.000. Iya. Yang saya juga membuat seperti ini. Sebenarnya dulu ketika masih sempat membuat, dan ibu-ibu kalau membuat kreasi dari sampah itu jangan nanggung. Yang saya biar lebih lama dipakai gitu loh Bu. Kalau buatnya asal-asalan, nah ini kan daya jualnya nanti juga jadi rendah gitu loh. Orang mau pakai juga males gitu, karena dilihat sekali lihat saja sudah tidak menarik gitu. Nanti di bagian akhir saja Bu ya, kalau sudah selesai semua nanti kita berikan masukan gitu. Sebenarnya bagus sih, tapi nanti ada beberapa catatan gitu saja. Terima kasih. Terima kasih dari PAC Bareng Tas Desa.
besok dibawa ke undangan ya. Tapi orang digomong gawe iku nih jajane untuk toples disumpeki gara tase wah entekno iki. Untuk nomor peserta berikutnya yaitu nomor undian 19 dari PAT Bandar Kedung Mulyo. Silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Putri Sati Dewi. Ya, di sini saya membuat hiasan dinding yang terinspirasi dari kebiasaan saya ngopi di kafe. Kalau nonton gajian boleh laku sekali-sekali, dia buatan dino maksudnya. Ibu juri saja ngopi, dia kan Pak. Kan saat ini zamannya yang estetik nonton iku. Aslinya itu kalau dari kafe-kafe itu dari kayu, berhubung kayu itu beli, saya pakai kardus bekas. Sebenarnya ini kardus bekas, rupanya ini sebenarnya itu godongnya gedang Pak. Tapi berhubung kok sami kain ini mungkin warnanya sama, jadi saya pakai karton. Karton ini saya nggak beli, bekasnya lari-lari dari sekolahan, karena saya juga sebagai guru PAUD. Jadi bekasnya anak-anak itu pulau damel. Nah, niki kembangin damel kertas minyak. Kertas minyak ini nek jenengan mantun maos bataya kan asal berkah. Lah, misore nasi niku kan enten kertas minyak ini. Nek teles, nek jenengan teles dipeperi. Nggih. Mantun itu dilepit seperti ini. Terus batangnya ini menggunakan sunduk sate yang saya tutupi dengan lakban hitam. Terus niki dia pakai kardus, saya lemei dengan godong gedang. Sebenarnya pitanya ini tidak harus pita Pak, bisa menggunakan tali debok. Niku nggih kuat kalau pakai perekatnya lenteng Mbak. Pun ngoten mawon dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada monggo dibawa ke depan. Siapa masalahnya? Kenapa nggak dari depot? Ayo, kenapa itu? Iku kan sampai ide pas ini. Oke, memanfaatkan lomba. Nah, kalau enggak ada lomba, jenengan memanfaatkan ini enggak sih? Tapi nek jual dereng, soalnya nek iki kula menang, kula Oke, karena di kenyataannya apa itu kertas minyak ini biasanya udah apa itu? Iya, sudah rusak dengan kondisi bumbu-bumbu yang basah gitu. Baik, itu tidaknya menumbuhkan apa ya kreasi pemanfaatan mengolah sampah. Tepuk tangan untuk Bandar Kedung Mulyo memanfaatkan sesuatu yang berasal dari pohon pisang. Nah, mestinya sama malah setenda. Apa malah daur ulang? Salah kamar sama ini. Ya malah setenda kok. Engko nek menang, aku gawe mana ndak? Nek gak menang ya gak risiko. Wah, guru-guru wis pesimis iki wis. Peserta berikutnya yaitu peserta terakhir. Peserta dengan nomor undian 20 dari PAT Tembelang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ati dari PAC Fatayat MU Tembelang. Di sini saya akan mendeskripsikan alat bahan biaya, nilai ekonomis dan juga kegunaan dari produk yang sudah saya buat. Bahan utama yang pertama berbagai macam sampah, mulai sampah plastik, kantong plastik, masker bekas yang sudah tidak memakai ya. Ketiga, botol plastik 600 ml seperti itu dan juga kertas karton bekas. Yang kedua adalah bambu, yang ketiga adalah kain baja. Untuk bahan pelengkap yang saya beli, yang pertama kertas kilapnya Rp1.000, untuk stem lampunya Rp5.000, untuk lampu pijar warna lagi Rp20.000, serta untuk kabel dan joknya Rp4.000. Untuk lem yang saya beli, yang pertama adalah isi lem tembak Rp2.000. Untuk lem kayu Raja Wali untuk perlengkapan bambu ini Rp8.500, dan juga untuk lem kaca silikon Rp27.500. Untuk alat yang saya gunakan, yang pertama adalah gunting, yang kedua adalah timbangan bahan yang berfungsi untuk mengukur berat ekobrik, karena ekobrik yang bagus 600 ml botol plastik adalah kurang lebih 200 gram. Nah, dari total biaya yang sudah saya beli adalah Rp68.000. Nah, alhamdulillah kemarin setelah saya paparkan di video, saya mendapatkan pesanan 3 sudah terjual Rp150.000, di total Rp450.000. Nah, tetapi saya menambahkan bahan karena untuk pembelian bahan, dan juga mohon maaf karena saya jual otomatis, saya percantik dengan saya pernis untuk kap lampunya. Jadi total kemarin dari bahan pelengkap dan juga lem serta pernisnya totalnya adalah Rp345.000. Jadi saya mendapatkan untung dari 450, saya kurang dari biaya yang sudah saya keluarkan, mendapatkan untung Rp277.000. Nah, dari nilai kegunaan dari produk yang sudah saya buat, yang pertama pastinya room light adalah penerangan ruangan, yang kedua hiasan seri ruangan, dan yang ketiga adalah fungsi dari ekobrik sendiri itu adalah mengunci sampah-sampah plastik yang tidak terurai, bisa kita jadikan karya. Nah, dari video lomba yang sudah saya dapatkan di video, bahkan juga dari bahan, menurut saya sudah memenuhi 3 kriteria pengolahan sampah. Yang pertama, yang reduce, mengurangi penggunaan produk yang nantinya akan menjadi sampah plastik yang tidak bisa terurai. Kita kunci dalam satu produk yang dipilih ekobrik, because ekobrik is a big solution for plastic. It's simple. Next, yang kedua, reuse adalah menggunakan kembali produk yang hanya dipakai 1 kali dan kita menggunakan kembali. Botol-botol aqua kita jadikan wadah dari sampah-sampah plastik untuk bisa kita buat sesuatu, apalagi ya untuk bisa kita buat dari botol-botol ekobrik. Next, yang ketiga adalah recycle, daur ulang sampah nantinya bisa kita jadikan produk yang baru dan bermanfaat. Dari 3 bahan utama yang sudah saya kolaborasikan menjadi satu bahan, material combination innovation of product. Yes, this is the rollout powder of ekobrik. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk PAG Tembelang. Dan yang terakhir, tepuk tangan untuk kita semua. Sahabat-sahabat, cabut aja. Ibu, saya ingin tahu sejak kapan mengumpulkan sampah-sampah yang bisa dimasukkan ke plastik ini. Sampah-sampah plastik saya dapat dari yang setiap hari produksi dari sampah-sampah dari setiap hari itu dikumpulkan dan diserahkan ke sampah. Jadi saya mendalam terakhir dan juga memberikan inovasi bahwasanya sampah-sampah bisa dimanfaatkan untuk apa saja, mulai dari obeng, mulai dari kerja dan sebagainya. Iya, yang dimasukkan di situ komposisinya apa? Selain sampah plastik, yang kedua masker medis yang sekali pakai ini, dan juga kantong plastik. Kantong plastik maksudnya? Kantong plastik yang sebagai dasar, karena fungsi dari kantong plastik itu kresek. Ya, untuk bisa Ibu baca lombanya ya Bu ya? Kemarin kan sudah saya jabarkan awal gitu. Boleh nggak pakai kantong plastik yang fungsinya? Kan bukan itu mulai dari
bisa kita kunci dalam ekobeda fungsi dari Ya betul, betul Ibu, betul sekali bahwa sampah-sampah plastik bisa kita kunci di dalam botol dalam bentuk salah satu syarat dalam lomba ini tertera di nomor 5, bahan yang digunakan bukan dari kresek. Begitu. Hanya itu mungkin dari saya. Bu Santi ngomong. Terima kasih atas paparannya. Kebetulan saya dan Bu Ani adalah trainer EcoBrik jaringan aliansi global. Jadi kami membawa gerakan ini untuk kesadaran diri bahwasanya bagaimana cara mengolah plastik bekas yang kita terlanjur hasilkan. Dan ibu-ibu yang berkreasi di meja itu pun pasti ada potongan bulan kecil plastik limbah dari kreasi itu, tidak semuanya. Maka EcoBrik ini bisa menjadi solusi jenengan untuk lagi tidak membuangnya, tidak dibakar dan tidak masuk ke sungai. Memang gerakannya untuk edukasi, di mana memang tidak orientasi profit untuk kami. Yang jelas dari bijak kelola sampah 3R secara 3A, cegah timbulan sampah itu yang pertama didominasi. Harapannya jenengan manfaatkan hasil yang jenengan sendiri di rumah tangga, tidak ngambil-ngambil di tempat yang lain, karena jenengan sendiri dalam keseharian pasti menghasilkan sampah. Jadi itu titik poinnya. Yang pertama mestinya harus dikurangi dulu gitu. Kalau boleh saya menguji dari penjelasan jenengan, sumber artikel webnya resminya boleh tahu nggak, biar jadi edukasi yang lainnya. EcoBrik alamat webnya di mana? Alamat webnya resminya apa kalau jenengan cari tentang EcoBrik, boleh tahu? Jadi ibu-ibu bisa lihat alamatnya www.ecobrik, ada S-nya di belakang .org. Itu secara global, bahasa Inggris dan 5 bahasa yang lainnya di dunia. Jadi tidak ada Indonesianya karena secara global, tapi ada terjemahannya gitu. Terus komitmen apa yang jenengan yang jenengan hasilkan dari membuat EcoBrik ini sih? Artinya apa? Sampah-sampah plastik yang sering sekali yang ada di setiap masyarakat itu bisa kita fungsikan. Artinya apa? Bukan berarti sampah itu hanya langsung menuju ke landfill, lalu dengan cara yang tidak bisa menggunakan, tapi bisa kita menuju ke botol-botol ini. Kalau ini kalau kita simpankan nggak mungkin patok gitu. Jadi nanti bisa kita kreasikan. Buat apa lagi ada di botol-botol ini? Kalau yang sering ini kan nggak meja, tapi dari botol-botol EcoBrik ini bisa kita fungsikan dari beberapa macam, mulai dari seni dengan EcoBrik ini sendiri. Ya, tentunya harus membuat sendiri ya, harus membuat sendiri dan memang betul itu original karya jenengan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri sudah memberikan masukan. Sahabat-sahabat, halo. Alhamdulillah 21 kecamatan sudah memaparkan hasil karyanya. Tadi di daur ulang sampah ini tidak ada kata sampah, kata sahabat-sahabat. Semuanya akan menjadi
menjadi uang, bahkan nanti akan menjadi emas berlian dari tangan sahabat pimpinan Halayak Kabupaten Jombang sudah memberikan wadah, memberikan jalan untuk berkreasi sehingga nanti akan dikembangkan di PAC masing-masing. Sahabat-sahabat, selamat berdekatan dulu. Nanti setelah ini Bapak Ibu Dewan Juri akan berkumpul dan setelah itu akan menyampaikan hasil dari sahabat-sahabat semua yang sudah memaparkan dan juga sudah mengirimkan videonya, sehingga nanti setelah ini kurang lebih berapa menit? Kudu Megaluk sama Majawarna tidak hadir. Kudu Majawarna sama Megaluk, nanti ini hasilnya hasil dari kreasinya. Nanti untuk masalah pemaparan terserah panjenengan yang memberikan nilai karena beliau-beliaunya tidak hadir. Kurang lebih 10 menit atau 5 menit untuk monggo berdiskusi di belakang atau tribun. Nanti akan disampaikan juara 1, 2, 3 dan juara harapan, juara the best video, juara live Berhenti ya. Iki nek berhenti wis ngesep dhewe ya. atau selamat berdoa dulu. Nah, biar tambah mudah-mudahan aku nomor 1. Oke, monggo sambil silakan dinikmati apa yang sudah dihidangkan. Air mbak, panitio. Stop ya. Iya, Bin. Piye iki stop ya? Gak ngerti aku. Berhenti dah? Iya, berhenti. Tenan ah? Iya.